dengan Ibu di channel Cinta Budaya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana bernyanyi dengan baik. Meskipun kalian itu tidak sebagus suara vokalis-vokalis atau penyanyi-penyanyi idol, tapi kalian bisa mempelajari cara bernyanyi yang benar. Yang pertama, menggunakan teknik pernafasan. Ada 3 bagian pernafasan. Ada pernafasan dada. Keuntungannya untuk pernapasan dada itu, suara kita akan lebih bulat, besar, tetapi napas sesak. Contoh, ibu contohkan ya. Misalnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalau dengan menggunakan teknik pernapasan dada, kita tarik nafas, simpan di dada, yang menggelembung itu otot dada. Ulangi, tarik nafas, simpan di dada, mulai bernyanyi Garuda Pancasila. Suara besar, tapi napas kita sesak. Pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Artinya yang tegang itu bagian otot perut. Tarik nafas, simpan di perut. Lalu ucapkan Garuda Pancasila. Seperti itu, tipis. Tapi napas kita lebih panjang, lebih lebar. Nyanyi yang benar itu menggunakan pernapasan diafragma, di mana posisi napas itu kita simpan di antara dada dan perut. Yang seringkali kita ucapkan adalah di rusuk atau tulang rusuk di sini. Ini yang dinamakan pernapasan diafragma. Tarik nafas, simpan di keduanya, antara dada dan perut. Ulangi, tarik nafas, simpan di diafragma, ucapkan Garuda Pancasila. Beda kan? Terasa kan? Mulailah dengan cara mengatur nafas. Yang pertama adalah menggunakan pernapasan diafragma. Suara kita akan pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu tipis. Napas kita juga akan lebih panjang. Selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah pengucapan huruf hidup dengan huruf mati yang jelas. Nggak ada kalimat yang tidak diucapkan hanya asal, karena misalnya kalian bernyanyi takut kelihatan tidak cantik begitu ya. Jadi nyanyinya seperti ini misalnya. Garuda Pancasila. Itu artikulasi yang salah. Seperti itu. Jadi bebaskan. Bentuk mulut kalian itu kalau mau mengucapkan A, I, U, E, O seperti itu. Garuda Pancasila. Dengan artikulasi yang jelas, maka terdengarnya juga akan lebih bagus seperti itu, ya. Lalu yang ketiga adalah frasering. Frasering itu harus berdasarkan nada, berdasarkan notasi. Kalian harus perlu tahu kalau di notasi angka, kalau ada angka 0, itu artinya kalian harus berhenti. Tapi kalau ada titik, itu berarti kamu menyanyikannya harus lebih panjang. Misalnya, so, ada titik, 1, 2, 3 misalnya. Berarti itu jadi 4 ketuk. Sol, mi, fa, sol, sol. Jadi ucapannya dengar seperti itu. Nah, tapi kalau kalian bertemu dengan angka 0, artinya kamu harus diam untuk menarik napas. Itu yang namanya frasering. Kalau kita membaca diibaratkan tanda titik, tanda koma. Jadi itulah tanda-tanda baca dalam sebuah lagu. Selanjutnya, selain frasering, itu adalah ekspresi. Ekspresi lebih dominan di wajah. Apalagi untuk lagu-lagu wajib, tidak ada gerakan yang berlebih. Kita bisa menyanyikan, misalnya, antara menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta yang hikmat dengan lagu Garuda Pancasila yang semangat, ekspresi wajah kita itu tentunya akan berbeda. Contoh, misalnya,
dengar seluruh, picingkan mata. Hikmat, urusannya dengan Tuhan. Atau lagu syukur, dari yakinku teguh. Ekspresi mempengaruhi vokal. Kalau sekarang lagu-lagu yang semangat, rubah ekspresimu. Misalnya lagu Hari Merdeka, 17 Agustus tahun 45. Dengan ekspresi itu bisa lebih memperkuat penampilan kamu dalam membawakan sebuah lagu. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu gerakan. Kalian pernah melihat The Masked yang gerakannya cukup begini, tapi meyakinkan. Beda kalian melihat Armand Maulana di Gigi, dia bernyanyi sambil jingkrak-jingkrak, itu mempengaruhi vokal. Kalau terlalu capek, suara kamu akan berubah. Jadi usahakanlah interpretasi itu, gerakannya itu sedikit tapi menjelaskan kalimat dari lagu tersebut. Seperti itu. Nah, apalagi untuk di lagu wajib, kalian tidak boleh menggunakan gerakan yang berlebih. Apalagi lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, itu tidak boleh sama sekali. Kalau untuk lagu wajib biasa, lagu nasional biasa boleh, dan itu pun gerakannya hanya sedikit. Misalnya ibu contohkan lagu Tanah Air. Misalnya, cukup begini. Tanah air ku tidak kulupakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah tanah air ku tidak kulupakan, karena itu lagu wajib. Nah, untuk pembelajaran vokal di sekolah lebih mengutamakan lagu wajib dan lagu daerah setempat. Jadi yang harus ibu ajarkan di acara yang lain, pertemuan yang akan datang, tentunya ibu akan mengajarkan lagu-lagu wajib nasional dan mengajarkan lagu Sunda. Jadi teknik bernyanyi itu, 1, menggunakan pernapasan diafragma. 2, artikulasi yang jelas. Kalian pernah nggak ada seorang vokalis mengucapkan di lagu ini, menghitung hari? Menghitung hari, detik demi detik. Itu bilang detiknya itu nggak detik, tapi detik. Atau lagu Garuda Pancasila, saking pengen cantik, pengen terdengar lebih merdu, Garuda Pancasila, salah. Kalau kamu ikut lomba dengan penampilan seperti itu, berarti artikulasinya sudah salah. Ulang, menggunakan pernafasan diafragma antara dada dan perut, artikulasi yang jelas, prasering, pemenggalan, koma atau titiknya berdasarkan notasi lagu. Tadi kata ibu, kalau ada titik itu panjang, kalau ada nol itu berhenti bernyanyi. Ekspresi wajah, sesuaikan dengan tema atau jiwa lagu tersebut. Terakhir adalah interpretasi, gerak yang mendukung kepada kalimat lagu. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kerapanan amat subur.
Sampai ketemu lagi.